Sampai formulir persetujuan santunan kematian diletakkan di depannya. Barulah pria itu terkejut menyadari bahwa ibu wanita itu benar-benar sudah meninggal. Padahal saat ibunya sakit kritis, membutuhkan biaya operasi $2.000. Pria itu justru menghamburkan uang besar, membawa wanita licik keluar masuk klub mewah. Akhirnya membuat ibu wanita itu gagal dioperasi tepat waktu dan meninggal. Padahal pria itu sebenarnya adalah presiden grup besar. Namun ia menyamar sebagai orang miskin selama 7 tahun, hanya untuk menguji ketulusan wanita itu. Sayangnya hari ketika ibu wanita itu jatuh sakit, saat wanita itu memohon pinjaman $2.000, dia malah menolak mentah-mentah. Mengatakan wanita itu hanya menggunakan penyakit ibunya untuk meminta uang. Wanita itu yang hancur, membawa pulang surat kematian ibunya. Tanpa sengaja melihat daftar hadiah yang pria itu berikan kepada wanita licik. Ternyata berupa rumah mewah dan hadiah senilai ratusan juta dolar. Saat itu hatinya benar-benar runtuh. Di dalam rekaman, terdengar jelas hinaan pria itu karena $2.000. Wanita itu menahan air mata. Namun rasa putus asa memenuhi hatinya. Mengingat 7 tahun bersama pria itu, dia tak pernah mendapat sedikit pun kasih sayang. Bahkan makan pun selalu harus patungan. Kini barulah ia mengerti bahwa di mata pria itu, dirinya hanyalah seorang wanita mata duitan. Malam itu pria itu pulang dalam keadaan mabuk, tersungkur di sofa, menyuruhnya membuatkan sup hangover. Saat melihat wanita itu diam saja, ia langsung mengamuk, mengatakan wanita itu hanya demi $2.000 terus mencari masalah. Bahkan menuduhnya menjadikan tubuh ibunya sebagai alat untuk mencari simpati. Untuk lebih menghina, pria itu sengaja mentransfer $188 ke rekeningnya. Melihat itu wanita itu langsung marah dan memilih pergi. Namun saat itu, wanita licik keluar dari kamar dengan sombong. Melihat wanita itu akan pergi, dia segera menyuruh pria itu menagih uang sewa 7 tahun darinya. Yang mengejutkan, pria itu benar-benar menuruti ucapannya. Melihat wajah asli mereka yang menjijikan, wanita itu akhirnya memutuskan memutus semua harapan. Dengan tegas mengajukan perpisahan, lalu berkemas dan meninggalkan rumah tanpa menoleh. Keesokan harinya wanita itu menyerahkan surat pengunduran diri. Namun manajer mengatakan jika mundur sekarang, bonus bulan ini tidak akan diberikan. Lalu bertanya gaji selanjutnya apakah tetap ditransfer ke kartu yang sama. Mendengar itu wanita itu bingung. Barulah terungkap, selama ini pria itu dengan alasan menabung, diam-diam meminta perusahaan mengirimkan bonus dan kenaikan gaji ke kartu lain. Sedangkan wanita itu hanya menerima gaji pokok terendah. Saat itu ia baru sadar, uang operasi ibunya sebenarnya sudah ia hasilkan sendiri. Namun semuanya dipotong oleh pria itu. Mendengar kebenaran itu hatinya hancur. Sementara di sisi lain, pria itu yang mendengar kabar wanita itu, langsung datang ke perusahaan. Masih merasa dirinya mengendalikan segalanya. Menganggap wanita itu hanya sedang ngambek. Dengan lapang dada, memberinya cuti sehari. Dia merasa asal bersikap baik sedikit, wanita itu pasti kembali seperti dulu. Bahkan berkata jika wanita itu mau meminta maaf pada wanita licik, maka masalah ini selesai. Namun wanita itu dengan tegas menepis tangannya. Dengan dingin menuntut perhitungan semua pengeluaran 7 tahun ini. Bahkan gaji dan bonus yang dipotong, harus dikembalikan sekaligus. Jika tidak ia akan menempuh jalur hukum. Selama ini semua biaya hidup sudah selalu dibagi dua. Jadi ia tidak berutang sepeser pun pada pria itu. Mendengar itu orang-orang di sekitar langsung ramai berbisik. Wanita licik panik lalu mendorongnya jatuh ke lantai. Menuduhnya memfitnah pria itu. Berusaha menghapus citra dirinya yang serakah. Tepat pada saat itu, manajer datang sambil membawa formulir persetujuan santunan. Dengan dingin mengingatkan pria itu, bahwa ibu wanita itu sudah meninggal beberapa hari. Namun ia bahkan belum menandatangani selembar pun. Pria itu menunduk melihat dokumen itu. Wajahnya langsung membeku.